Halo Sobat Data, selamat datang di channel Buka Data. Channel di mana kalian akan mendapatkan informasi terupdate dari kami. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Yo, what's up guys? Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Hari ini gue syuting malam-malam dan temanya pun horor. Soalnya menarik nih buat gue bahas, yaitu 7 fakta tentang boneka Annabelle. Siapa sih yang nggak tahu boneka Annabelle? Apalagi kalian para pecinta horor pasti tahu apa itu boneka Annabelle. Yang gue bahas di sini film Annabelle ketiga ya, yang ketiga. Yang judulnya Annabelle Comes Home. Udah tayang sih pada 26 Juni 2019 lalu. Udah pada nonton belum movie-nya? Nah, yang belum nonton atau yang udah nonton, gue akan jelasin secara detail dan yang mudah dipahami buat kalian semua. Asal muasal Annabelle. Cerita asal muasal Annabelle berawal dari seorang perawat bernama Donna yang mempunyai sebuah boneka bernama Annabelle. Donna mendapati boneka tersebut dari ibunya di tahun 1970. Ibu Donna membeli boneka tersebut di toko mainan yang jual beberapa barang mainan bekas. Oke guys, jadi boneka itu bukan dibeli boneka baru, tapi boneka bekas. Saat itu, Donna merupakan seorang mahasiswi yang tinggal di sebuah apartemen dengan temannya yang bernama Annie. Donna amat senang dengan boneka pemberian ibunya. Sampai-sampai Donna mengambil boneka tersebut ke apartemennya. Awalnya, tak ada sesuatu yang aneh dengan kedatangan Annabelle di dalam apartemen yang ditempati oleh Donna dan Annie tersebut. Tetapi di suatu hari, mereka menemukan boneka Annabelle yang mampu berpindah tempat. Mulai sejak dari posisinya yang berpindah antara satu ruang dengan lokasi lain, sampai berpindah-pindah ke ruang yang semakin jauh dalam kurun waktu setiap hari. Film itu bermula dari pasangan pengusaha mainan yang bahagia bernama Samuel Mullins dan Esther. Udah tahu kan siapa Samuel dan Esther? Serta anak mereka yang berusia 7 tahun yang bernama Annabelle, atau panggilan sayangnya ialah B, yang tinggal di pedesaan California, Amerika Serikat. Kebahagiaan keluarga tersebut pun sirna seketika pulang mereka ibadah dari gereja, mobil keluarga tersebut mogok. Annabelle tewas saat ingin membantu orang tuanya memperbaiki mobil tersebut karena tanpa sengaja tertabrak mobil yang melintas. Pasca kematian putri sematawayangnya tersebut, pasangan Mullins belum dapat menerima kematian putri mereka. Mereka pun melakukan berbagai cara maupun ritual agar putrinya tersebut bisa hidup kembali. Akhirnya mereka menggunakan ilmu hitam agar dapat menghidupkan putrinya dan mereka pun berhasil, meskipun yang kembali pada mereka hanya berwujud monyet. Namun, lama-kelamaan mereka menyadari itu bukanlah roh anaknya, melainkan iblis yang menyamar sebagai roh anaknya dan menyusup pada boneka yang dibuat Samuel Mullins. Iblis tersebut memperdaya mereka agar bisa hidup layaknya manusia. Esther pun akhirnya mengetahui selama ini bukan roh anaknya yang datang, melainkan iblis yang menyamar. Akhirnya mereka pun mengurung boneka yang diberi nama Annabelle tersebut.
di sebuah lemari yang sudah ditempeli ayat-ayat kitab Injil untuk mengunci boneka yang dirasuki iblis tersebut. Yang kedua, mendapatkan teror dan pesan menakutkan. Setelah kejadian boneka Annabelle berpindah tempat, Donna mendapat teror yang aneh lagi, yaitu banyak perkamen yang berserakan di apartemen dia dengan menulis "Help Low". Help Low. Low itu merupakan teman dari Donna dan Angie. Pertanyaannya sekarang adalah tidak ada yang memiliki perkamen. Lalu dari manakah perkamen tersebut berasal? Sangat misteri. Annabelle sangat dekat dengan boneka tersebut sehingga ia tak pernah lepas darinya. Suatu ketika, boneka itu benar-benar marah pada Lew, teman dari Donna dan Annie. Boneka itu kepergok sudah menduduki dada Low dan mulai menyerangnya. Low pun pingsan, kemudian tersadar, namun dia tak bisa memastikan apakah itu halusinasi atau kenyataan. Pada hari berikutnya, Low dan Angie mendengar suara misterius dari sebuah ruangan. Saat dihampiri, mereka sudah menemukan boneka sudah duduk di kursi dengan senyuman tersungging. Mereka kaget. Tiba-tiba sudah ada bekas cakaran di dada mereka. Kalian sudah membayangkan kan bagaimana tiba-tiba kalian saat tidur, boneka kesayangan kalian duduk di dada kalian sambil tersenyum tersungging. Wah. Yang ketiga, boneka Annabelle dihuni roh bocah 7 tahun. Setelah mengalami teror demi teror, Donna akhirnya memanggil paranormal terkemuka yaitu Ed. Bukan Ed Sheeran ya, tapi Ed. Dan Lorraine. Paranormal berkata bahwa boneka itu dihuni oleh arwah anak 7 tahun bernama Annabelle Higgins yang tewas dibunuh di apartemen Donna. Paranormal itu mengatakan kalau Annabelle Higgins itu sudah nyaman hidup bersama Donna dan Angie. Medium tersebut menemukan roh bernama Annabelle Higgins, gadis berumur 7 tahun yang meninggal dunia di properti itu. Roh tersebut mengatakan kepada medium bahwa ia betah dan nyaman berada di boneka tersebut. Donna dan Annie pun memberikan izin Annabelle untuk menghuni boneka tersebut. Keterlibatan keluarga paranormal Warrens, misteri boneka Annabelle tak lepas dari peran keluarga Warrens. Paranormal yang dikenal mampu memberantas kejahatan, hantu Conjuring, dan di rumah horor Amityville. Warrens pun terlibat dalam kasus boneka Annabelle ini. Pasangan Ed dan Lorraine Warren, keluarga Warren menyebut roh tersebut hanya berpura-pura jadi gadis muda untuk menipu Donna dan Annie, yang pada akhirnya di roh tersebut ingin memiliki tubuh manusia. Yang keempat, surat yang berisi "Tolong Low". Masih ingat dengan surat yang berisi "Tolong Low"? Setelah surat tersebut ditemukan, Low melaporkan bahwa dia diserang beberapa kali oleh Annabelle. Suatu malam, Low terbangun dari tidurnya karena perasaan aneh dan ngeri. Tiba-tiba Low kaget. Dia mendapati boneka Annabelle sedang memanjat kakinya, lalu mencekiknya. Akibat kejadian itu, Low pingsan. Keesokan harinya, Low mendengar bunyi yang berasal dari kamar Donna. Terus Low penasaran. Lalu Low masuk ke dalam kamar Donna dan melihat keadaan kamar Donna yang hanya kosong saja. Tak ada siapa-siapa.
Lo cuma menyaksikan boneka Annabelle yang terletak di pojok lokasi. Lo lalu melihat boneka tersebut dan memegangnya. Selanjutnya, Lo merasakan rasa terbakar di bidang belakang lehernya dan merasa dadanya amat sangat kesakitan dikarenakan terdapat luka seperti dicakar. Sejak itu, Lo yakin kemampuan magis dari boneka Annabelle yang melakukan hal tersebut. Gimana guys? Udah pada merinding belum? Kalau gue sih udah. Yang kelima, tujuan utama Annabelle adalah mengincar nyawa Donna. Saat Donna memanggil paranormal Ed dan Lorraine, mereka tidak hanya menemukan gadis cilik berumur 7 tahun yang hidup di boneka tersebut. Mereka menemukan bahwa setan jahat juga menggunakan boneka tersebut untuk mengincar nyawa Donna. Satu hal yang wajib kalian tahu, setan tidak akan merasuki benda yang mati. Setan hanya dapat merasuki makhluk hidup. Setan jahat tersebut juga menempel pada boneka tersebut dan memanipulasi boneka tersebut seakan boneka tersebut dirasuki oleh setan tersebut. Ed dan Lorraine lalu memanggil pendeta untuk melakukan ritual pengusiran setan, exorcism. Yang keenam, boneka asli Annabelle masih ada hingga hari ini. Oke guys, kalau kalian belum tahu wujud boneka Annabelle yang asli seperti apa, gua bakal tunjukin. Nih. Gimana guys? Apa menurut kalian lebih serem kah? Atau lebih serem yang ada di film? Komen di bawah. Occult Museum didirikan di kota Monroe, Connecticut oleh Ed dan Lorraine Warren, sepasang peneliti alam gaib yang mengumpulkan barang-barang hasil pengusiran setan oleh mereka. Dari situs resmi Occult Museum, Kamis 21/5/2015. Mereka mengklaim ini adalah satu-satunya museum benda gaib yang ada di dunia. Kalau kalian penasaran, kalian bisa datang ke museum itu. Kalian yakin berani? Next. Koleksi paling terkenal di museum unik ini tentu saja boneka Annabelle. Demi dramatisasi, boneka Annabelle versi film dibuat berbahan kayu dengan wajah mengerikan. Padahal aslinya boneka Annabelle berwajah lucu dengan bahan kain dan busa. Tapi jangan salah, kengerian dari boneka ini tidak bisa dibilang main-main. Maka dari itu, boneka ini dimasukkan dalam lemari kaca dan diberi peringatan agar jangan membukanya dengan sembarangan. Dan di lemari itu ada sebuah tulisan, "Warning, positively do not open." Begitu tulisan peringatan di kotak kaca itu. Gimana guys? Ada yang berani buat buka lemari itu? Yang terakhir, boneka Annabelle menyebabkan kecelakaan yang tragis bagi orang yang mengejeknya. Apa yang dialami Donna dan teman-temannya itu masih tergolong enteng. Seorang pendeta pernah berkata kepada boneka Annabelle bahwa "Kau tidak bisa melukai siapapun," ujar pendeta. Setelah pendeta mengatakan hal tersebut, dalam perjalanan pulang, pendeta tersebut mengalami kecelakaan mobil yang sangat fatal. Namun, untungnya pendeta tersebut masih dapat selamat. Wow. Berbeda cerita dengan seorang pengunjung laki-laki yang mengejek Annabelle dan menantangnya. Saat perjalanan pulang, pengunjung laki-laki tersebut mengalami kecelakaan tragis
yaitu motornya menabrak sebuah pohon hingga membuat dia tewas seketika. Lalu pacarnya selamat namun harus menghabiskan waktu 1 tahun di rumah sakit. Oke guys, setelah kalian menonton video ini, menurut kalian boneka Annabelle lebih serem yang asli atau yang di film? Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya cerita horor yang menarik buat kita bahas, komen di bawah. Bye-bye.